Pernahkah melihat bos seperti ini? Apapun bisnis yang dilakukannya selalu makmur. Dia selalu menyisakan satu meja kosong. Semangkuk mie 8 dong diganti menjadi 5 dong. Malam ini malam tahun baru. Para pelanggan makan tanpa henti. Pria tua itu ingin duduk, tapi langsung dihentikan oleh orang di sebelahnya. Tempat itu tidak bisa digunakan. Semua orang merasa aneh. Mengapa tidak boleh duduk di kursi itu? Tapi ini harus dimulai dengan malam tahun baru 18 tahun sebelumnya. Hari ini bos mengucapkan selamat tinggal pada pelanggan terakhir. Ibu dengan 2 anak datang. Tapi bos tidak mengerti mengapa mereka hanya memesan 1 mangkuk mie. Nyonya terkejut karena semangkuk mie hanya cukup untuk 1 orang. Mendengarnya ibu hanya dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Kemudian berkata dengan suara tulus, "Tidak apa-apa, 1 mangkuk sudah cukup." Bos menebak ibu itu dalam kesulitan. Jadi sengaja mengambil segenggam mie dan memasukkannya ke dalam panci. Sangat cepat semangkuk mie selesai dibuat. Baru saja disimpan di atas meja. Kedua anak itu langsung memakannya. Dan ibunya hanya melihatnya. Kakak bertanya mengapa ibu tidak makan. Ibu menjawab bahwa dia tidak lapar. Kakak mempercayai kebohongan itu. Kita telah mendengar dan mungkin hanya sedikit orang yang bisa mengerti makna yang sebenarnya. Nyonya pergi ke dapur. Diam-diam menyuruh bos untuk melakukan sesuatu. Bos memahami sifatnya dan menasehatinya untuk tidak melakukannya. Tiba-tiba 2 anak itu bertengkar. Kakak memarahi adik karena makan terlalu banyak. Tapi ibu tidak mempermasalahkannya. Dia hanya peduli pada 2 anaknya. "Apakah kamu sudah kenyang?" "Belum, Bu. Saya ingin makan lumpia." Ibu tidak tahu harus melakukan apa. Dia mengalihkan pandangannya. Di dalam hatinya dia merasa sangat bersalah. Di dalam hati kakak tahu ibunya kesulitan. Dia segera berkata, "Nanti jika saya mendapatkan uang, saya akan membiarkan Anda dan ibu makan mie setiap hari." Perkataannya membuat ibu menjadi senang. Dia tidak bisa menahan air matanya. Lalu dia mengeluarkan 5 dong untuk membayar. Tapi matanya tidak bisa pergi. Selesai makan, ketiganya keluar toko. Di malam tahun baru jalanan terang benderang. Tapi ketiganya tampak begitu tersesat. Namun setahun kemudian, juga di malam tahun baru, saat toko mie akan ditutup, ketiganya datang lagi. Di dapur bos memberitahu Nyonya, "Apakah Anda ingin menambahkan 2 mangkuk mie untuk mereka?" Tapi Nyonya menggelengkan kepalanya, karena dia tahu mereka tidak akan menerima hadiah itu. Jadi bos diam-diam memasukkan mie untuk 2 orang ke dalam panci. Pasangan ini saling memandang dan tersenyum. Sang ibu masih duduk seperti biasa, membiarkan 2 anaknya makan. Kali ini kedua anaknya memintanya untuk ikut makan. Tapi ibu hanya memegang mangkuk untuk menyesap sup. Lalu kakak berkata pada ibunya, "Mie tahun ini terasa lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu." Tentu saja bos yang baik memberi mie lebih banyak. Ibu melihat ke dapur, meneteskan air mata bersyukur. Jadi saat pembayaran, ibu mengeluarkan 7 dong. Berniat membalas kebaikan Nyonya, tapi tidak peduli apa yang dia katakan. Nyonya menolak untuk menerima. Dia hanya mengambil 5 dong. Ibu hanya bisa berterima kasih. Dia memimpin kedua anak untuk membungkuk dengan rasa terima kasih. Semangkuk mie saja sudah membuat ketiganya merasa hangat di malam yang dingin ini. Setahun berlalu dalam sekejap. Hanya mengetahui ketiganya akan datang. Bos segera berlari ke dalam. Melepas hangtaknya. 8 dong untuk semangkuk mie diubah ke harga awal. Namun Nyonya merasa tidak nyaman. Bagaimana jika banyak orang yang memesan paket itu? Bos segera menjelaskannya. Sejak ketiganya datang ke tokonya, bisnisnya secara bertahap menjadi lebih baik. Dia merasa mereka seperti dewa keberuntungan. Sang istri hendak berbicara lagi. Tapi tanpa diduga ketiganya datang dan duduk di meja yang sama. Namun ada perbedaan. Dibandingkan tahun lalu, kali ini di wajah ibu telah ada senyuman. Bos berniat memasak seperti biasa. Tapi tanpa diduga ibu mengatakan bahwa tahun ini mereka memesan 2 mangkuk. Bos membiarkan mereka duduk. Lalu pergi ke dapur. Membuat 2 mangkuk mie. 1 mangkuk dengan porsi 2 orang. 1 mangkuk untuk 1 orang. Bos masih menambahkan semangkuk mie. Tunggu hingga mie datang. Ibu bilang tidak mau makan. Dia memberikan semuanya untuk 2 anaknya. Tapi kali ini si bungsu telah tumbuh. Dia mengambil mangkuk dan sumpit. Berniat untuk memberi suapan pertama untuk ibu. Ini juga pertama kalinya ibu mencicipi rasa mie-nya. Melihat 2 anaknya menjadi pengertian. Ibu berusaha menahan air matanya. Lalu mengucapkan terima kasih. Ternyata ayah 2 anak itu meninggal dalam kecelakaan mobil sebelum malam tahun baru pertama.
Beban keluarga ditanggung oleh ibu. Dalam 3 tahun ini, dia masih membiarkan 2 anaknya pergi ke sekolah. Dan dia harus melunasi hutangnya. Kerasnya dunia hampir menghancurkannya, tapi ibu masih berhasil melewatinya. Ibu telah berhasil melunasi semua hutang. Itulah mengapa dia menambahkan 5 dong untuk membeli lebih banyak mie. Tapi dia sendiri masih enggan untuk memakannya. Di masa depan hidupnya akan menjadi lebih baik. Saat ini kakak memberitahu bahwa sebelumnya kelas mengadakan pertemuan orang tua. Tapi ibu sibuk bekerja dan tidak bisa menghadirinya. Artikelnya telah membuat semua orang memuji. Itu adalah artikel tentang semangkuk mie. Di dalamnya berisi tentang kebaikan dan kejujuran pemilik toko mie. Pasangan itu setelah mendengarnya tidak bisa menahan air matanya. Jadi dari sana dan seterusnya. Setiap malam tahun baru, bos sengaja membiarkan meja nomor 2 kosong. Menunggu ibu dan 2 anak dengan tenang. Bisnis toko mie-nya juga berkembang pesat. Banyak orang datang untuk mencoba mie 5 dong yang diceritakan. Bahkan ingin melihat cerita dari ketiganya. Tapi sejak saat itu ketiganya tidak datang lagi. Bos dan istrinya terkadang mengingat adegan malam tahun baru itu. Sampai pada malam tahun baru ke-15. Pintu tiba-tiba mengeluarkan suara. "Bos, apakah mie 5 dong masih dijual?" Bos masih belum memahaminya. Tapi kemudian wajah akrab membuatnya tertegun. 15 tahun berlalu, ketiganya datang lagi ke toko mie ini. Meskipun sekarang ibu telah tua, tapi di wajahnya masih menunjukkan senyuman bangga. Karena sekarang anak bungsu sedang belajar di luar negeri. Dan anak sulung sudah menjadi pemimpin perusahaan dan membeli rumah besar. Pasangan itu senang setelah mendengarnya. Lalu segera mengundangnya masuk ke dalam. Lama tidak berkunjung. Pasangan itu tidak menyangka ketiganya masih mengingat tokonya. Kehangatan dari bos dan istrinya memberi ketiganya motivasi. Kesengsaraan ibu dulu juga tidak mengecewakan. Terima kasih sudah menonton.